Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Abdul Aziz. Di sini saya akan melakukan test case pengujian di salah satu aplikasi atau website yang analisis adalah Indonesia One Search atau disingkat IOS, yaitu Sistem Informasi Katalog ya. Ini tuh perpustakaan nasional berbasis web, kemudian yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini tuh menghubungkan koleksi ribuan lembaga, universitas, perpustakaan seluruh yang ada di Indonesia. Tercatat kalau nggak salah lebih dari 15 juta koleksi gabungan di dalam iOS ini. Terus pengguna juga di sini dapat mencari jurnal, buku, ataupun koleksi digital lainnya tanpa harus login. Lalu diarahkan ini tuh ke repository asal untuk mengakses koleksi secara online. Fitur utama di sini ada pencarian koleksi buku, bisa kita nyari buku, jurnal. Ini contoh saya nyari Laskar Pelangi, masih banyak lagi. Kemudian juga preview data koleksi, link akses. Kayak link akses ini kan ada get link gitu kan. Laskar Pelangi ini get link, bisa ngefilter university dan lain sebagainya. Kemudian saya di sini akan melakukan test case gitu kan, melakukan test case dari aplikasi website ini, yakni menggunakan Katalon. Saya itu menggunakan pengujian fungsional testing. Fungsional testing ini tuh pendekatan black box, karena saya menguji fungsi pencarian dan filter berdasarkan input yang terlihat tanpa perlu mengetahui kode isinya, kode di balik website ini. Saya juga menambahkan automation testing menggunakan Katalon Studio pada seluruh 5 test case. Saya menggunakan 5 test case ya. 5 test case pencarian. Salah satunya di pencarian. Kemudian skenario ini tuh pencarian di One Search bersifat repeatable dan tidak memerlukan proses autentikasi login, sehingga cocok untuk tambahan nilai saya. Langsung saja ke test case atau pencarian. Pertama itu fitur inti, core fitur yakni pencarian koleksi. Nah, contoh saya di sini akan mencari, ini ulang ya, mungkin di refresh. Close. Nah, di sini salah satunya fitur pencarian akan melakukan input ya, melakukan input contoh pencarian Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Masalah. Laskar Pelangi. Nah, di sini muncul berarti ya test case-nya, dan saya juga udah melakukan dengan tes Selenium. Like melakukan coba dengan Selenium, mungkin sambil nunggu Selenium beres. Di sini juga tadi itu tuh valid ya, pencarian pertama itu, test case pertama itu pencarian dengan memasukkan judul buku Laskar Pelangi, dan itu valid gitu, muncul beberapa buku di sini. Kemudian sekarang itu menginputkan, memasukkan kunci keyword yang salah gitu. Contoh ini tuh
no result harusnya ya, karena nggak ada di dalam database ini. Nah, no result gitu. Nah, ini bukti gitu bahwa berhasil atau nah, kemudian saya menghapus untuk tes case ketiga ini pencarian tanpa kata kunci apapun, jadi langsung enter. Nah, dia tidak ke halaman beranda, tidak kemana, dia tetap di sini gitu. Nah, selanjutnya oh dia ke beranda, maaf, dia ke beranda menampilkan buku-buku yang lain, berarti file ya, bukan file. Yang tadi yang kedua file. Ini tes Selenium. Nah, Laskar Pelangi, maaf, aduh sorry, kita ulang aja ya. Laskar Pelangi. Selenium itu agak gimana ya, agak berat Selenium itu karena mengendalikan juga kayak nge-remote gitu. Nah, kita tunggu. Tadi saya udah melakukan tes case dengan Selenium lagi, maaf, Katalon. Tunggu, ini tes case ke 1 Laskar Pelangi, saya lagi ingat, masih lama ya, Katalon. Ketik. Nah, berhasil ya. Sistem menampilkan daftar buku latar pelangi dari berbagai lokasi kan, lengkap status dengan status pas. Jadi ini pas gitu, berhasil. Kemudian tes case kedua pencarian yang invalid. Saya memasukkan kata keyword di keywordnya, pencariannya itu dalam format kata kunci yang nggak mungkin ada di dalam database gitu. Ini tes case keberapa ini? Laskar Pelangi lagi. Pencarian invalid. Oh, masih jalan ya. Ini masih jalan. Ntar mungkin stop dulu. Udah di stop, close. Terus run lagi. Oh, salah. Salah. Stop. Pencet pencarian. Nah, tes case kedua udah run. Di run. Ini memasukkan keyword kode keyboard ketikan yang emang nggak mungkin ada dalam database websitenya gitu. Jadi harusnya nggak muncul apa-apa, sama kayak tadi pas pengujian, yakni no result gitu. Nah, ini contohnya. Nah, no result. Your search not many research. Nah, udah berhasil. Kemudian tes case ketiga, close dulu ini biar gak berat tesnya. Tes case ketiga ini tadi jadi saya tuh mengkosongkan apapun gitu, langsung mengetik enter gitu. Di sini tuh sistem tuh kayak memaksa kita untuk
wajib gitu mengisi mengisi kata kunci. Jadi gak boleh kosong gitu walaupun udah di-enter. Nah, akhirnya jadi kayak gini gitu. Jadi menampilkan yang acak. Surat gitu kan, surat bahasa Indonesia apa ini kan. Itu test case keempat. Halaman ini tuh halaman detail terbuka normal gitu kan. Jadi saya tuh ngetik misalnya, saya di sini tuh ngelakuin tes nyari Laskar Pelangi, buku Laskar Pelangi, kemudian pencet halaman get link, maka apa halaman detailnya itu terbuka normal gitu. Nah, halaman terbuka normal, namun nanti itu bakal muncul pop-up error, syntax error failed. Nah, kalau nggak salah ya nanti dari JSON website resminya. Enter, kemudian enter. Belum ke get line. Nah, get line ini udah. Nah, ini menampilkan, kemudian muncul syntax error failed to execute JSON. Nggak ngerespon gitu. Mungkin ini dari website resmi JSON, JSON lagi perpustakaannya ya. Nggak tahu maintenance-nya atau gimana, cuman ya intinya berhasil menampilkan ini halaman website resminya dan datanya masih kosong sih. Close. Kemudian task case kelima yakni ngefilter close dulu ini. Taran. Saya mencari nanti itu Laskar Pelangi lagi, kemudian mengklik tombol filter. Jadi meskipun ketalon menunjukkan status passed kan pada test case 4 tadi, ini karena tool automation-nya hanya memverifikasi bahwa aksi klik berhasil dijalankan doang. Dan secara default tidak mendeteksi error JavaScript pada konsol browsernya dah. Bug ini kan. Bug syntax error yang saya temukan ini tuh melalui pengujian manual. Tetap valid dan nyata. Ini menunjukkan pentingnya kombinasi antara automation testing dan manual testing. Automation testing cocok untuk verifikasi fungsi berulang. Sementara manual testing dan observasi langsung tetap diperlukan untuk menangkap error yang tidak tercatat sebagai kegagalan fungsi eksklusif. Biar saya buktikan ya, sebentar habis kita cek ini filter. Nah, udah ke filter nih. University, saya mau ke filter university. Saya buktikan ya di tadi yang test case 4 bahwa ketika kita ke get line Laskar Pelangi. Oke, coba get line. Nah, syntax error yang kayak gini kan. Nah, ini tuh bahwa emang penting gitu kan pengujian manual dan pengujian secara sistem automation maaf. Pengujian manual dan pengujian automation testing itu tuh harus dikolaborasikan gitu. Jadi biar kedetek yang manual gimana, yang apa yang automation gimana gitu. Kemudian juga menjelaskan sedikit bahwa gimana ya, skor akhir gitu kan dari pengujian ini tuh 3 pass, 2 fail dari 5 test case manual 60%. Sementara automation testing Catalan berhasil dijalankan pada seluruh 5 test case. Kenapa pakai Catalan Studio itu? Karena Selenium. Tadi saya menggunakan Selenium gitu. Awalnya itu mencoba pakai Selenium, cuman mengalami kendala timing
atau Shine Maksudnya itu jadi perlu komen gitu yang harus terlalu cepat, perlu komen harus cepat. Jadi komennya itu terlalu cepat, jadi, kata kunci keyword itu tuh gak masuk dan nge-record-nya itu gak masuk gitu, hasil record-nya itu gak masuk. Jadi saya beralih ke Catalan Studio yang lebih smart gitu kan smart white bawaan. Sehingga proses record juga lebih playback berjalan lebih stabil gitu, tanpa perlu konfigurasi delay manual. Nah, eee, mungkin kesimpulannya ya, berdasarkan pengujian terhadap 5 test case ini gitu. 5 test case ini saya tuh mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa, gimana, bahwa, pada fitur pencarian, validasi input, filter, dan akses sumber pada Indonesia OneSearch atau iOS diperoleh hasil 3 test case pas dan 2 test case fail secara manual dengan persentase keberhasilan 60%. Terus 2 bug ditemukan. Yang tadi pertama itu sistem tidak memvalidasi kolom pencarian sehingga memuat seluruh database sekaligus pas tadi di enter gitu. Jadi dikosongkan di kolom pencariannya, terusan dipencet enter. Nah, itu tuh gimana? Menampilkan semuanya langsung gitu kan seluruh database. Tidak ada validasi input. Kemudian kedua muncul error JavaScript saat mengakses link get online ke repository eksternal. Yang tadi ya seperti ini seluruh database muncul. Nggak tahu ini ya apa aja gitu. Nah, ini salah satu bug kedua. Mungkin kurang di sini ketemu bugnya. Kemudian pengujian juga diperkuat dengan automation testing ya, menggunakan Catalan pada seluruh 5 test case yang membantu memverifikasi konsistensi fungsi pencarian dan filter secara berulang. Tapi ditemukan tadi kan keterbatasan automation testing dalam menangkap error di level konsol browser. Salah satunya nih. Ini ketemu gitu. Jadi ada keterbatasan dari sananya. Sehingga kombinasi manual dan automation testing tetap diperlukan ya untuk pengujian dan komprehensif nantinya. Secara umum, Indonesia OneSearch berfungsi dengan baik sebagai mesin pencari katalog nasional, tapi perlu perbaikan pada validasi input pencarian dan stabilitas endpoint API pada fitur akses sumber eksternal. Salah satunya tadi kan Getlink gitu. Ya mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, jelaskan dari tugas yang saya rangkum yang tentang iOS ini, Indonesia OneSearch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.